yang patut kita berikan apresiasi kepada seorang anak kecil yang taat kepada orang tuanya, dikarenakan keimanan yang sangat tinggi daripada hamba Allah keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa kurban dari segi filosofinya sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam. Intinya menjauhkan kita dari sifat yang tidak baik. Kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Sejak zaman purba, hamba-hamba melalui dewa-dewa sudah ada bentuk persembahan, ataupun gadis-gadis yang dipersembahkan yang terjadi sebelum peristiwa kurban ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim datang pada waktu yang sangat tepat antara persimpangan kepercayaan zaman jahiliyah antara mengorbankan manusia dan juga mengorbankan selain manusia. Solusi bagi kita, solusi bagi kedudukan Islam, yang mana Islam sangat menyayangi, sangat menghargai keberadaan daripada nyawa manusia. Allah tidak menjadikan Nabi Ismail sebagai kurban. Itu sebagai iktibar bahwa nyawa manusia sangat berharga, tidak bisa diganti dengan apapun, dan itu sebagai tanda bahwa kita harus senantiasa kasih sayang, menyayangi, menghormati kepada sesama manusia. Saking tinggi dan mulianya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai khalifah yang mempunyai tanggung jawab beribadah kepadanya tiada henti, sehingga tidak layak oleh Allah dijadikan kurban, apalagi sampai nyawa manusia dijadikan tidak ada harganya. Sesuai dengan maqasidus syariah, yakni hibdun nafs, bahwa tidak ada yang bisa membunuh seseorang kecuali dengan haknya. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Saking tingginya derajat kita di samping makhluk-makhluk yang lainnya, maka Allah pun dengan sekejap kun payakun menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Banyak perbedaan ikhtilafiyah masalah kurban ini, termasuk hukumnya kita melaksanakan udhiyah. Udhiyah sebagai cara kita, wasilah kita mengorbankan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimanapun caranya bebas,
Silahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya dengan korban saja. Korban juga tidak akan menjadi pahala ketika tidak dilandasi dengan keikhlasan. La yanallallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Akhirnya bermuara kepada ketakwaan kita. Apapun yang kita lakukan, maka akhirnya adalah takwa pula setiap perkara itu ujungnya. Yang kedua, perbedaan pendapat ulama tentang penyembelihan yang hari ini akan kita lakukan sampai 3 hari ke depan. Ada yang menyebutkan bahwa hukumnya adalah wajib, ada yang menyebutkan bahwa sunnah muakkad. Imam Syafi'i dan imam yang lainnya selain Imam Hanafi, jumhur ulama menyebutkan bahwa hukum udhiyah adalah sunnah muakkad, ditandai dengan hadis dan juga landasan nakli yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan ibadah kurban dan juga para sahabat tidak setiap tahun, karena ingin menjauhkan ataupun tidak ingin rakyatnya menjadikan itu sebuah hal yang harus dilakukan. Kemudian Imam Hanafi lain lagi, dia berpendapat bahwasanya udhiyah adalah wajib dengan dalil surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian dalam hadis, man lahu sa'ah falam yudahi fala taqrabanna musallana, menjadikan Imam Hanafi hukum udhiyah adalah wajib. Apapun hukumnya bagi kita, silakan yang mampu laksanakan, karena endingnya adalah tadi mendapatkan pahala dari Allah. Masyarakat yang jauh atau tidak terbiasa makan makanan yang daging atau yang enak akan merasakan manfaatnya juga. Kemudian hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, syarat bagi kita melakukan udhiyah, ada yang mengatakan harus Islam, balik dan juga mukimin dan mampu melaksanakannya. Tentu saja Islam jadi dasar bagi kita, setiap hal dilakukan. Tetapi kalau balik dan berakal dan juga adanya tidak bepergian, itu ada masalah hilafiyah. Balik dan berakal, Abu Hanifah tidak setuju, dikarenakan anak kecil dianalogikan dengan zakat, maka silakan melakukan udhiyah. Anak kecil melakukan udhiyah ketika dia sudah mampu, maka dikiaskan atau setara dengan orang tua yang mampu. Tetapi kalau anak kecil yang belum mampu, maka pahalanya bagi orang tuanya dan dia belum wajib. Meskipun bagi anak kecil ada 2 pendapat yang melakukan udhiyah. Yang pertama boleh, yang pertama wajib, yang kedua tidak wajib. Yang mengatakan tidak wajib karena dia belum mampu secara materi. Tetapi yang mengatakan wajib dianalogikan dengan zakat tadi. Setiap yang balik dan berakal ataupun setiap orang hukumnya wajib melaksanakan zakat dan wajib melaksanakan kurban. Ketika ada 2 pendapat tersebut, silahkan pilih yang mampu bagi kita untuk melaksanakannya. Kemudian
bagi mukimin yang tidak bepergian, silakan melakukan zakat, melakukan udhiyah. Dikarenakan bagi yang tidak bepergian, Imam Hanafi tidak mungkin, tidak wajib karena sulit membawa hewan kurban. Itu bagi Imam Hanafi tidak wajib. Tetapi bagi Imam Syafi'i silakan, meskipun kita bepergian tetapi kita boleh-boleh saja melaksanakan udhiyah karena pahalanya tetap tidak akan hilang. Kemudian sebagai hikmahnya dalam Idul Adha ini, spirit kita pada Idul Adha bahwasanya nilai iman dan pengorbanan harus ditetapkan, ditancapkan dalam diri kita. Nabi Ibrahim sudah mengorbankan dirinya untuk Allah, begitupun Nabi Ismail. Bagi kita pun semampu kita, iman kita harus terus ditambah. Kemudian pengorbanan kita kepada Allah terus ditingkatkan. Kemudian kehidupan yang diridhoi oleh Allah mulai dari keluarga, saling menghormati, saling menyayangi antara anggota keluarga. Allah pun sangat menjunjung tinggi manusia sehingga menjadi khalifah di muka bumi, apalagi kita sebagai hambanya. Kemudian ketekunan kita melawan godaan setan, melawan godaan dan sabar dan melakukan ketaatan kepadanya. Itulah hikmah Idul Adha, yang mana bagi kita spirit Nabi Muhammad, spirit Nabi Ismail terus ditancapkan dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal waba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa taqullah summa taqullah faqad faza muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. La yanallallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apapun cita-cita kita, keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadi al hajat, ya qadi al hajat, ya qadi al hajat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'azuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adba'anna ghala wa bala wal waba wal basya wa mihna mutalibada wa sadaid ma zahara minha wa ma batan min balazina hada khosah wa min budanil muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal ababa wa gina. Allahumma inna na'udzubika min zahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa samamatil ada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'a innaka antas